Selamat bergabung kembali di Bilang Saja Jangan Takut. Ya, jadi kali ini kita mau bagi teman-teman semua cara menggunakan rumus fungsi VLOOKUP di Excel ya, saat teman-teman mengolah data di Excel. Ya, jadi ini ceritanya kemarin tetapi bermain di kita punya teman punya rumah. Baku dapat dia ada kerja SKHUN ya, surat keterangan hasil ujian nasional dari siswa kelas 12 yang lulus tahun ini nih. Jadi dia punya cara kerja itu ada daftar nilainya, ada format SKHUN-nya. Jadi saat mau mengisi nama di SKHUN, dia copy nama di daftar nilai, kemudian paste di surat keterangan SKHUN. Begitupun dengan NIS, NISN, ya, tempat tanggal lahir, kemudian nilai-nilai ya, nilai dari setiap mata pelajaran ya. Jadi ambilnya itu satu persatu. Jadi bayangkan teman-teman, seandainya kalau ada 300 siswa ya, 300 siswa. Misalkan setiap siswa itu data-data yang kita butuhkan untuk masukkan ke dalam surat keterangannya itu ada 10 ya, 10 data. Misalnya 10 data ya. Misalkan nama, NIS, tempat tanggal lahir, ya, nomor peserta, kemudian nilai-nilai untuk setiap mata pelajarannya. Misalnya jumlahnya itu 10. Maka 10 dikalikan dengan 300 siswa, maka ada 3000 kali katong copy dan kemudian katong paste ya. 3000 kali copy, 3000 kali paste. Wah, terlalu banyak. Ya, jadi di sini kita mau berbagi teman-teman menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP, menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi ketika katong menggunakan rumus VLOOKUP ini, katong hanya kerja untuk satu siswa saja. Dan kemudian selanjutnya sistem akan membaca data siswa untuk nomor urut berikutnya. Jadi katong perlu kerja ulang-ulang lah. Katong perlu copy paste untuk setiap data yang ada. Jadi katong hanya kerja, sekali lagi kita bilang, katong hanya kerja untuk satu siswa saja. Dan selanjutnya sistem akan membaca data dari siswa yang lain, nomor urut selanjutnya ya. Ya, bagaimana proses mengerjakannya? Nonton terus video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, komen ya teman-teman. Dan bagikan ke teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat. Oke, dari seperti ini daftar nilainya. Daftar nilai yang beta dapat dari beta punya teman itu. Dan daftar nilai inilah yang nanti katong pakai sebagai data mentah untuk mengisi data pada format SKHUN. Ya, seperti ini SKHUN-nya. Ya, tetap di sini beberapa data sudah beta samarkan ya. Sudah beta ganti supaya menjaga data sebenarnya dari data siswa tersebut. Intinya yang penting bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP-nya di sini ya, yang ingin beta jelaskan. Pertama-tama beta sebelum beta pasang rumus, beta gabungkan file daftar nilai ini supaya satu file dengan SKHUN-nya ya. Yaitu dengan cara copy paste Ctrl C, kemudian pergi ke SKHUN-nya, buka sheet yang baru, kemudian paste ya. Kita menggunakan paste spesial di sini. Paste spesial, kemudian kolom width, kemudian oke, supaya kolomnya sama persis dengan kolom yang ada pada daftar nilai yang tadi. Baru Ctrl V. Oke, sekarang sudah satu sheet ya. Ini SKHUN-nya, kemudian ini daftar nilai yang nanti katong pakai untuk mengisi SKHUN-nya. Sebelum kita pasang rumus VLOOKUP-nya, beta tambahkan di sini dulu. Ya, sebentar beta buat tabelnya dulu. Ya, beta tambahkan di sini dulu satu baris di atas ya. Ya, kemudian beta pasang nomor urutnya ya. Kemudian kita tarik. Ya, cara seperti ini pasti teman-teman sudah tahu ya. Oke. Ya. Nomor-nomor urut inilah ya, nomor-nomor ini untuk mewakili kolom ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nomor-nomor inilah yang nanti membantu beta saat pasang rumus VLOOKUP-nya. Jadi di sini katong harus punya data mentahnya.
Kalau memang teman-teman belum punya maka harus buat. Oke, mari kita mulai membuat rumus VLOOKUP-nya. Kita kembali ke SKWN ya, SKWN. Kita buat sel urutan di sini ya, urutan. Ketik urutan, kemudian ketik 1 ya. Oke. Selanjutnya kita kerja untuk daftar untuk siswa yang pertama. Ketik sama dengan ya, sama dengan VLOOKUP. Oke, klik di situ. Oke, kemudian untuk lookup value-nya, teman-teman klik di angka 1 pada sel urutannya. Oke. Kemudian koma ya. Kenapa koma ya? Berdasarkan ini ya, teman-teman ya. Lookup value, kemudian untuk ke tabel array itu harus di sini koma ya. Tergantung dengan sistem Windows pada komputer teman-teman ya, laptop teman-teman. Jika titik koma, ada juga yang titik koma ya. Jika titik koma maka teman-teman gunakan titik koma. Tetap di sini menggunakan koma ya, menggunakan koma. Jadi kita sini kita gunakan koma. Kemudian untuk tabel array-nya, teman-teman buka sheet yang ada daftar nilainya. Kemudian blok, di sini kita blok bisa blok dari sini ya, tapi di sini kita blok saja dari angka 1, nomor urutnya 1 ya. Kemudian di blok sampai keseluruhan datanya. Oke, keseluruhan data. Oke, kemudian koma. Untuk kolom indeks teman-teman lihat, untuk kolom indeksnya teman-teman lihat yang mau diambil kan namanya ya, nama, berarti nama ada di kolom 6 ya, berarti ketik 6. Kemudian koma untuk rank lookup-nya. Rank lookup-nya itu kita ketik sini saja 0 ya. Bisa flash, bisa juga 0 ya. Kita pakai 0 saja ya. Kemudian tutup kurung ya. Oke, kemudian tekan enter pada keyboard ya. Oke, maka namanya Hasnul ya. Hasnul ya. Ya, sesuai dengan nomor urut 1 ya. Selanjutnya kita buat untuk tempat tanggal lahir ya. Di sini tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir untuk tempat. Untuk tempat maka ketemu copy paste yang ini saja ya. Ingat, copy paste isi selnya ya, bukan selnya, bukan, tetapi isi selnya. Ctrl C, kemudian tekan enter, kemudian Ctrl V pada sel tersebut, isi sel ya, isi sel tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat di sini untuk tempat lahir. Tempat lahir kita buka kembali sheetnya itu. Oke, kita lihat tempat lahir itu ada pada 7 ya, sedangkan tanggal lahir ada pada 8 ya. Tempat lahir ada di kolom ke-7 dan tanggal lahir ada di kolom ke-8. Oke, kemudian kita kembali. Kita ganti di sini dengan 7. Ya. 7. Kemudian enter. Tetapi di sini harus ada koma ya. Koma, sementara di data di sini tidak ada koma. Bagaimana supaya kalian bisa menampilkan koma pada rumus tersebut, sementara di sel tersebut tidak bisa lagi di ketik ya, ketik manual ya. Itu sudah termuat, selnya sudah berisi rumus ya. Selnya sudah berisi rumus. Bagaimana supaya kalian bisa mengisi komanya di sini? Yaitu bisa juga dengan cara klik koma di sini ya. Koma di sini ya. Kemudian kita lihat ya. Jadi kan, tetapi kalau menggunakan cara seperti itu, maka katong kerjakan lagi satu persatu sampai sekian siswa itu ya. Katong kerjakan lagi satu persatu sampai sekian siswa itu ya. Maka cara seperti ini tidak disarankan karena terlalu lama. Maka katong gunakan saja rumus di sini, katong tambahkan dan kemudian tanda petik 2, kemudian koma, kemudian tanda petik 2. Ini supaya setelah sel ini terbaca ya, setelah tanggal lahir ini terbaca, kemudian sistem akan menggabungkan ya, dan ini dia gabungkan ya, dia gabungkan koma ini ya, koma ini, tanda petik ini supaya membaca, supaya koma ini bisa terbaca ya. Oke, kemudian klik enter. Oke, maka koma sudah ikut serta ya. Oke, selanjutnya katong ketik untuk tanggal lahirnya. Kita copy paste juga. Kita copy paste isi sel yang
di atas ya, kemudian tekan enter, kemudian copy paste pada isi sel tersebut, kemudian Ctrl V. Oke ya, selanjutnya kita lihat tadi bahwa kolom tanggal itu ada pada kolom ke 8 ya, kita ganti di sini 8. Oke, kemudian enter ya, maka otomatis dia akan terbaca 26 November 2001. Selanjutnya untuk NISN ya. Oke, kita kopikan juga rumus yang di atas, kemudian enter, kemudian copy paste ya, copy paste ya. Di sini untuk NIS kita buka lagi. NIS itu ada kolom 2, sedangkan NISN itu ada pada kolom ke-3. Maka kolom kedua 6 itu kita gantikan dengan 2. Kemudian di sini kita mau gabungkan ya, penulisan NISN itu kan NIS kemudian garing kemudian NISN. Maka di sini kita tambahkan dan untuk menggabungkannya, dan kemudian tanda petik, kemudian garing, kemudian tanda petik, kemudian dan ya, dan kita copy paste yang ini. Oke, sampai di situ. Ctrl C, kemudian Ctrl V di situ ya. Oke, kemudian kita ganti dengan 3. Karena kolom NISN pada daftar nilai itu pada kolom ketiga ya. Oke, kemudian enter. Ya. Sistem akan baca seperti itu ya. Oke. Nomor peserta ujian ya. Sama, kita copy paste juga untuk rumus yang ada pada kolom nama, sel nama. Ctrl C, kemudian enter, kemudian Ctrl V, kemudian kita buka untuk set format penilaiannya, kemudian kita lihat nomor pesertanya. Oke, ada di kolom ke-4. Oke, maka kita gantikan dengan kolom ganti angka 6 ini dengan 4, kemudian enter ya. Oke, selanjutnya untuk daftar nilainya. Oke, di sini kita rubah lagi dengan sama dengan, daripada menulis rumus ulang, kita lebih baik kita copy paste rumusnya saja. Oke, sama, copy paste, Ctrl C, kemudian enter, kemudian untuk kolom nilainya atau Ctrl V, ya ini salah ya, karena yang mau dipaste itu isi selnya bukan selnya yang mau dipaste. Oke, maka kita pakai klik F2 atau klik 2 kali ganda di situ ya. Oke, Ctrl V. Kemudian kita lihat untuk nilai agamanya. Kita buka set format penilaian, nilai agama di sini agama ya. Agamanya itu pendidikan agama itu ada di kolom ke-9 ya, kolom ke-9. 9 dan seterusnya, 9, 10, 11, 12. Oke, seterusnya ya. Oke, maka kita kembali lagi ke SKWN-nya, maka nilainya itu 9 ya. Oke. Kolomnya itu 9 ya, Maka kita gantikan 6 dengan 9, kemudian enter ya. Selanjutnya Ctrl V, lalu ganti dengan nomor ini kan berurutan ya, nilainya itu berurutan, agama, PKN, bahasa Indonesia itu berurutan, berarti 9, setelah 9 10, kemudian enter ya. Kemudian kita copy paste lagi, Ctrl V, 11, enter, kemudian Ctrl V lagi, 12 ya. Oke, 12, enter. Kita bisa oke. 9, 10, 11, 12. Oke, kemudian Ctrl V lagi, 13, kemudian enter. Kemudian ya kita tinggal paste ya.
pasti dan merubah indeks kolomnya, indeks numbernya, kolom indeks number ya. Tadi 13 berarti di sini 14 ya. Enter. Oke, Ctrl V, kemudian 9 diganti dengan 15. Enter. Kemudian Ctrl V ganti dengan 16, kemudian enter. Kemudian di sini Ctrl V ganti dengan 17, enter. Ctrl V lagi 18, enter ya. 18, kemudian di sini 19, enter. Ctrl V lagi 20, enter. Ctrl V lagi 21 ya, 21, enter. Ctrl V lagi 22, enter. Oke, Ctrl V lagi 23, enter lagi 23 ya. Oke, 23. Oke, enter. Oke, Ctrl V lagi 24 ya. Ya, oke, seperti itu. Kemudian untuk nilai rata-ratanya kita ketik di sini sama dengan average ya, average oke. Klik average-nya itu. Kemudian ambil dari sel pertama di atas ya, kolom A. Boleh. Mulai dari sini aja lah. Agama. Oke, blok sampai di itu ya. Kemudian tutup kurung, enter ya. 7,5 nilainya. Ya, seperti itu. Ya, selesai. Oke, dan seperti ini hasilnya. Jika kita ingin menampilkan data untuk siswa yang lain, maka kita tinggal kita rubah nomor urutnya ya. Misalkan kita mau menampilkan untuk nomor urut 3 ya. Jadi tinggal kita ketik nomor urutnya 3, kemudian tekan enter. Nah, maka otomatis data akan berubah ke siswa nomor 3 ya, yang berdasarkan daftar nilai ya. Oke, kita periksa ya. Ada Ruli Murnaten 20 Januari 2003. Coba kita periksa di daftar nilainya. Nomor 3 ada ya, Ruli, kemudian Murnaten 20 Januari 2003 ya. Begitupun nilai-nilainya ya akan otomatis terisi pada pada data di SKHUN-nya. Ya, jadi seperti itu ya. Tinggal kita rubah nomor urutnya. Oke, jadi sangat mudah kan teman-teman. Jadi kita perlu lagi untuk mengambil data satu persatu data pada siswa ya. Tinggal kita rubah nomor urutnya. Yang kita kerjakan hanya siswa pada nomor urut pertama, dan selanjutnya sistem akan menampilkan data untuk nomor urut berikutnya. Cara kerja sistem seperti ini teman-teman. Misalnya kita ketik untuk nama ya. Jadi misalkan rumus nama ini ya. Cara kerja rumusnya seperti ini. Sistem akan membaca nomor urut di sini. Jika di sini nomor urut 5, maka sistem akan mencari di tabel array ya. Tabel array tadi kita buat tabel arraynya itu adalah daftar nilainya. Sistem akan mencari di sini nomor urut 5 ya. Kemudian lanjut pada indeks kolom. Jadi untuk nama maka katong ketik indeks kolom namanya di sini 6 ya. Tadi kita lihat ini 6 ya. Jika katong rubah 7, maka sistem akan mencari data pada nomor urut 5 di kolom ke-7. Jadi ada apa di sana? Data yang di sana lah yang ditampilkan di sini ya, teman-teman. Oke, seperti itu cara kerja sistemnya. Jadi sistem, kita ulangi, sistem akan membaca nomor urut di sini, kemudian mencari pada tabel array nomor urut di tabel arraynya, daftar nilainya yang dimaksud ya. Daftar nilainya nomor 5, kemudian sistem akan mengambil data pada indeks kolom ke-6 karena kita taruh di situ indeks kolomnya 6. Kalau indeks kolomnya 7, maka sistem akan menampilkan hulung. 8, maka sistem akan menampilkan 14 April 2003
2, dan seterusnya begitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahami dan teman-teman bisa mempraktekannya dalam pekerjaan teman-teman ya, tergantung kebutuhan data teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penjelasannya terlalu cepat atau masih jauh dari keinginan saudara semua. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi yang lebih tahu, lebih memahami rumus fungsi VLOOKUP ini, beta mohon supaya jika ada kekurangan-kekurangan dari beta, tolong kasih masukan supaya kedepannya kita lebih baik. Oke, terima kasih dan